Selamat datang di Poci, podcast Cipur, Cina Pulau, Pulau Pulau- Jawa terbaik. Full of the world has this fuck you of the world. Yes. Sekarang Today kita kasih ini. today podcastnya temanya. podcast kita aku pengen kedepannya biar bisa international, so today we gonna talk in English, right? 大家好，我是Poci we gonna- Pulau Jawa terbaik des Java terbaik the best yes. the best. Oh my Yes, god. oh my god, yes. Itu dia guys. Kita Kita nih ngomongin kasih ini deh openingnya dulu karena aku ini YouTuber yang sangat mulia dan membaca kolom komentar. Jadi kita harus membuka dengan membalaskan komentar mereka sebelumnya. Kita harus bahas sedikit soal Gemini sih katanya. Diminta dibahas sih. Oke, kemarin kan gini ada yang bilang kayak emang bayi bisa milih dia mau lahir zodiak kapan? Wih. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Tapi orang tua kan bisa tahu. Oh, Iya. aku akan melahirkan Gemini. kira-kira. Iya. Tapi apakah itu membuat aku sedikit tidak membenci Gemini? Tidak, aku tetap membenci Gemini. Ya, kan Gemini kan Juni-Juli ya. Berarti estimasi orang tua ngentotnya itu di bulan Oktober. Jadi sebisa mungkin orang tua kurangin ngentot di bulan Sebisa Oktober. mungkin, salah, sebisa mungkin jangan hamil di bulan Oktober. Iya, jangan. Ngentot mah ngentot boleh. Boleh, tapi ya kalau misalnya ngentot pas Oktober ya pakailah kondom. pakai kondom lah, sumpah Iya. lu mencipta. Ini kan 2045 generasi emas. Iya. Lu mau generasi emas kita kebanyakan Gemini? Semua. Nggak bisa. Itu namanya adalah generasi ini aja dia. Orang tua egois. Orang tua egois. Kita bahas Gemini lu aja Yaudah, bahas. Yaudah kita bahas sedikit dah. Fakta Gemini inilah. Yang pertama katanya, ini nggak ada yang green flag lo lihat. Pertama Gemini. Gemini itu banyak ngeluh dan mood swing. Iya, kayak zodiak yang mood swing dan banyak kepribadian Gemini. Terus? Apakah iya? Terus? Selanjutnya, zodiak itu tidak punya identitas diri dan selalu merasa butuh waktu untuk mengenal dirinya sendiri. Terus ya, zodiak yang bohongnya sangat meyakinkan tanpa ketahuan. Iya, benar. Terus, zodiak yang banyak hobi tapi nggak ada yang jadi-jadi gitu. Terus yang terakhir, zodiak ini yang paling aktif di sosmed tapi menghilang ketika diajak ketemuan. Udah. Itu semua. Lanjut ke topik Udah berikutnya. ya, itu ya kita udah bahas Gemini ya. Selanjutnya kita akan nostalgia sedikit Yes. guys. Yeah. Kita akan bernostalgia di zaman perang dunia guys. Jadi dulu gue waktu zaman dunia tuh gue tiap hari makan papeda tahu. Oh iya, gue papeda. tuh makan papeda sama nasi Tapi jagung. dulu lu kalau sama nenek sama kakek lu sering penasaran nggak? Dulu mereka hidup di zaman Belanda, Jepang itu gimana? Diceritain nggak gitu? Enggak, karena kakek nenekku orang kaya, jadi kayak nggak relate? Nggak relate. Jadi pas Nggak relate perang susah-susahnya. Oh, jadi pas perang dunia Jepang Belanda datang, papi mami kalian orang tua kalian yang jadi pelayan penjajahnya gitu dong. No. Back then we're living in the States, you know. Yeah, we're living in the States. Jadi kayak waktu itu terjadi bom nuklir. Itu terjadi. This happened the nuklir. Terjadi all the things, you know. The force work. Yes. My parents and my family, we escaped to the States. To the States and for like 4 years or 5 and some things like that. And after that, we came back again. And the condition is already independence. In the fuck, we party, we YOLO, we party, we live and free, we die. I don't want you to take. Free PDD. Yes, Queen. Ya, Rihanna nggak bersalah. Yes. Gitu. Nah, itu ya guys. Dan kita akan bahas nostalgia yang lain yang kita kangen. Lu itu kangen nggak zaman COVID? Apakah lu kangen dengan suasana COVID? Atau kalau ditanya, apakah lu ingin kembali lagi ke era COVID itu? Enggak, karena gue itu anaknya kan sangat extrovert kan. Jadi kayak ya. itu adalah masa-masa paling menyiksa gue sih, anjay. Oh iya, malah aku kayak ada deep down aku pengen kembali lagi sih ke zaman COVID ya. Gila, gue suasananya sih bukan masa-masa itu ya. I was so stressed, kayak everything kayak semuanya tutup jam 10. Iya. Ya kan jam 9 jam 8 udah tutup. Lu bayangin Indomaret tutup jam 6 sore. Ngafe nggak bisa. Nggak bisa ngafe di tempat, harus dine in. Harus dine in ya? Terus kayak kemana-mana harus scan peduli lindungi. Iya. Kayak stres banget anjir. Stres banget sih. Itu gue stres banget. Kayak mau check in ke hotel, lah ini petugasnya hilang semua. Kayak hotel. Terus kan waktu itu nggak boleh physical touch kan. Jadi lu kalau mau ngentot, yang di sana ngangkap gini, lu di ujung sini begini. Ya gini, virtual ya? Ya. Jadi ada jaraknya. Jadi kalau mau curhat gini. Jadi lu begini, pasangan lu begini. Kalau nggak, tapi ada jarak. Kalau nggak pakai tongkat diginiin.
pakai tongkat ngentotnya gitu ya. Gitu ya. Wah, memang zaman itu COVID itu menyeramkan sih, apalagi pergi ngentotnya susah ya. Repot. Memang susah ya. Zaman COVID itu lu berarti ngerasain nggak dulu rapid test ini cek jari, cek hidung, sampai tusuk mulut, tusuk bool. Nah, gitu. Oke. Tapi kan di Cina ada tuh yang tusuk COVID-nya lewat pantat. Tusuk bool. Itu lebih akurat, 99% akurasinya. Berarti ini keluarnya coklat ya, bukan warna darah ya. Keluarnya coklat ya. Ya tergantung, kalau misalnya tusuk boolnya pakai pisau ya keluarnya darah juga. Lumayan pasiennya isengan terus dikentutin. Dikentutin gitu ya. Weh, tapi iya awal dari yang dicolok sakit sampai pas dicolok kayak ya udah aja gitu kan. Iya, dulu aku kayak bahkan kayak di kopek loh. Bahkan kayak apa ya? Kayak mau syuting aja harus sediakan surat rapid test anjir. Apalagi itu aku mau kan ngapa-ngapain. apa kan dulu aku masih zaman kuliah kan. Jadi bayangin satu orang kan tes ini aja tusuk jari aja 200.000. Lu bayangin kru aku 30 orang. 30 orang kali 200.000 udah 6 juta buat itu doang anjir. Wow, gila. Itu banyak banget orang dapat duit dari COVID ya. Dari COVID dia. Apakah emang COVID itu dibuat untuk itu ya? Untuk IKN itu. Apakah apakah COVID itu dibuat sama pihak tertentu biar untuk menghasilkan uang ya? Jualan rapid test, jualan vaksin luar negeri, pada bisa bikin sendiri gitu ya. Nggak mungkin lah. Masa manusia jahat begitu sih? Manusia nggak sejarah itu. Bansos mana mungkin dikorupsi? Mana mungkin? Nggak mungkin lah. Korupsi. Gila, orang udah masa bansos itu buat orang nggak punya dikorupsi lagi. Gila, nggak punya hati banget. Aku yakin orang kaya tuh nggak mungkin mau korup lagi. Nggak mungkin. Kan mereka udah kaya. Nggak rakus kan udah kaya. Iya, ngapain ya? Udah berkecukupan. Ngapain? Orang kaya yang masih mau ngambil itu cuma orang serakah kan nggak mungkin di Indo mah nggak tuh nggak aman. Lu kalau kaya ya udah lu diam aja, nggak mungkin bertingkah. Di Indo mah nggak ada. Biasa gitu sih. Nah apa yang kamu rasakan ketika pertama kali dengar lockdown? Aduh, semakin terkurung ya diri lu itu. Itu stres. Itu lu berarti awal masih di Serpong ya? Lebih ke menakutkan sih. Menakutkan. Iya nggak sih, kayak terdengar kata lockdown kayak kita kayak dikurung nggak bisa kemana-mana. Terus kita takut kan? Kan lockdown itu tergantung provinsi. Maunya siapa aja kan? Ya, benar. Ternyata satu persatu kayak Medan lockdown. Ini Pekanbaru lockdown. Terus aku takut banget, aduh Serpong jangan lockdown. Tiba-tiba lockdown, semua lockdown semuanya lockdown semuanya. Tapi nggak mungkin nggak lockdown, semuanya pasti lockdown. Dan ini tuh ngerasain kan kayak setiap jam sekali nggak ada suara mobil, motor ya. Lu inget nggak? Awal mula COVID di Indonesia kan di Depok. 2 orang itu. Emang anomali ya? Aku dengar ada desas-desus dari beberapa driver Grab katanya, tahu nggak orang Depok itu habis dari mana? Dia habis pulang dari Cina. Aku lupa pulang dari Cina. Clubbing malamnya makin jember. Dianya pulang ke Depok ke rumahnya itu langsung semua menyebar anjir. Depok. Enggak, tapi sebenarnya mungkin kasian juga orang itu. Sebenarnya mungkin kayak Indonesia itu udah ada, bukan ada dia, tapi kebetulan dia yang kedetek ya. Kebetulan dia kedetek pertama kali gitu. Dan kebetulan banget dia orang Depok lagi. Iya. Udah Depok lagi ya. Padahal makin dibenci ya. Mungkin memang Depok itu ya memang banyak keajaiban. Banyak anomali di Depok itu. Anomali sana ya. Memang lu ngerasain nggak sih kayak sejam sekali cuma ada suara mobil satgas lewat ngung. Itu gue nggak, karena gue di Bali. Karena emang gue di Bali tuh rumah gue tuh agak dimasuk kan, jadi kayak nggak COVID juga sama juga ya. Karena agak di dalam. Kayak nyepi 2 tahun lah ya. Nyepi tapi 2 tahun ya. Iya, jadi kayak kalau dengar suara ambulans sih enggak sih. Tapi waktu gue pindah Serpong ya itu mulai tuh kayak suara-suara ini pasukan apa gitu kan. Suara tahu bulat. Suara ini juga kayak my anaconda don. My anaconda don. My anaconda don. One not unless you got bangs. Nah gitu ya. Iya. Nah, itu sih aku ingat banget, yang paling aku ingat ya pas minggu pertama lockdown. Aku mau ke Indomaret jam 5 sore. Aku tahu, wah 1 jam lagi Indomaret tutup nih. Lu tahu nggak? Kayak kota mati zombie gitu loh. Kayak aku mau keluar aja ngintip kiri kanan gini. Iya ya. Anjir, beneran gak ada orang, serem banget. Terus aku pakai masker 2 lapis gitu. Terus pakai masker di mulut apa di mata? Ini di mulut dan di mata. Dan di mata semuanya. Mataku bolong ini, terus aku ambil TV. Maling. Terus ya udah, Indomaret tuh di seberang tuh. Aku harus melewati jalanan besar ini yang di Serpong, dan aku harus nyebrang. Lupa, kayak World War Z, kalau ada suara tiba-tiba ada zombie datang gitu. Dan aku nyebrang, tiba-tiba ada suara. Ngiu. Tahu nggak apa? Ada mobil pickup
isinya semua polisi pakai megafon. Pulang. Iya, Anjir. Pulang gitu. Jam 5 sore aku mau ke Indomaret mau beli air aja. Disuruh pulang loh. Pulang Indomaretnya buka nggak? Indomaretnya ini kondisi setengah mati gitu lampunya. Jadi kayak aku bingung. Kayak harus lu cek langsung baru tahuan. Beneran kayak aku anjing dilewatin sama pengemudi pick-up. Pulang. Terus gue, anjing lu tau nggak kayak anjing. Aku kayak anjing liar yang disuruh pulang gitu. Langsung aku mundur. Akhirnya aku 1 hari tanpa minum gitu. Gila sih itu. Tapi ada satu suara yang mengingatkanmu sama COVID pasti. Apa itu suara? Got me feeling like a ballerina, connotation like a Zalazia. Terus bikin video masakan gitu ya semua. Sama ini, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss. Terus ini gak mungkin gak ingat COVID. Terus ini juga yang tren lap kacang. Wait, berangsur transisi. Iya. Tren lap kaca. Tiba-tiba berubah transisi. Iya, benar. Zaman dulu sih tren-tren yang bisa dibikin di rumah aja anjay. Hashtag di rumah sama aja ini, gitu. Sama Dalgona Coffee. Bella Porch. Oh, Bella Porch itu era itu ya. Iya, itu Bella Porch kan naiknya jam-jam COVID. Dan aku yang ini sih. Zaman COVID itu banyak memunculkan TikTokers baru ya, era-era itu ya. Karena itu sebenarnya penyesalan gue, salah satunya adalah gue nggak aktif di TikTok pas COVID karena itu peluang banget tuh. Karena itu peluang sih. Karena semua orang itu kan nggak ngapa-ngapain. People are on their phone gitu. Soalnya kan followers pasti mau nggak mau depan HP terus kan. Jadi udah pasti ditonton tuh. Iya, itu banyak itu kayak siapa ya? Si Jebung dari situan. Jebung dari COVID. Terus Gilang Emil juga era COVID kan. Aiko Stanley Howe juga. Aiko Yunichi. Iya, Aiko Yunichi era COVID. Iya. Banyak sih kreator era COVID. Aku juga nyesel. Aduh. Tapi gue kenapa gue aktifin gitu ya? Gue sih nggak ngikutin TikToker ya. Gue lebih ngikutin OnlyFanser. OnlyFanser ya. Oh, banyak bibit-bibit baru ya yang sebenarnya Miss Bro. Kayak gitu-gitu, Miss Bro sih. Itu pink banget tuh. Nah apanya lipstiknya dong, masa Pepe. Kalau tahu, kalau lebih tahu ya. Ya kan gue masihin. Tapi itu kebanggaan kita ya, lokal ya itu. Nah, kebanggaan kita. Pemersatu Indonesia. Nah, lu ini nggak sih ngerasain yang zaman awal COVID, setiap jam 5 sore ada juru bicara pemerintah yang ngomong sekian 1.000 yang meninggal, 250 yang meninggal, diberitain semua. Gue waktu COVID itu gue menghindari nonton berita karena menurut gue itu bikin stres. Oh, makin stres ya. Iya, jadi kayak berarti lu dulu lu belajar menanam kentang gitu ya. Belajar bikin pepaya gitu ya. Gue nonton Netflix, semua di Netflix gue nonton anjir. Itu era COVID tuh, YouTube, era Squid Game pertama kali viral dari COVID tuh. Iya. Gila, jadi itu kayak bantu banget sih. Jadi kayak kalau gue tuh kalau lihat berita gue bakal stres. Jadi gue nggak mau lihat berita anjir. Gue tone def anjir. Kayak lu nonton OnlyFans yang nggak bikin stres ya. Iya, gue nonton. Tapi waktu itu belum ada Miss Bro kan. Waktu itu masih kayak kreator Mister Bro. Masih ada misternya. Masih belum potong ya. Tapi kadang bokep tuh ya. Aku tahu ada film-film yang slow-burn, tapi kadang terlalu slow-burn malah aku penasaran, plot twist-nya apa nih? Aku nggak peduli bokepnya apa. Plot twist-nya apa nih? Kan ada yang temanya perampokan gitu ya. Oh iya benar. Iya, ada temanya berangkat kerja terus. Ada yang sangat slow-burn, bahkan ngentotnya aja di menit ke 40 50. Lama banget anjir. Jadi kayak menit 1 sampai 40 cuma ngocok dikit tapi nggak diliatin gitu. Udah gitu 10 menit doang. Iya 10 menit doang, makanya kayak karena aku penasaran sih storyline-nya gitu ya. Kayak lu penasaran nggak sih orang bokep tuh bikin nulis skripnya gimana ya? Di menit segini dia mana ada pakai skrip sih dia melorok gitu ya. Mana ada sih bokep pakai skrip, Cok. Gak ada pakai plot twist ya. Bokep tuh gak ada plot twist. Paling plot twistnya kayak suaminya pulang dia sadar. Tapi beda. Kalau misalnya kayak film-film semi mungkin ada ya. Kalau film-film Brazzer mah mana ada. Oh langsung ya. Langsung kayak langsung kayak my kitchen is broken. Jadi mereka menyesuaikan sama set yang lagi tersedia. Misalnya set yang lagi nggak dipakai set kamar. Oke, kita pakai cerita apa gitu. Improve di lokasi. Judulnya robbery but delicious gitu. Robbery gitu. Rob my step sister so delicious. so delicious. Terus lu kalau nonton videonya kayak ada cewek lagi teleponan terus sih, stop there, you cannot steal that. Kalau nggak gini, kalau nggak kayak pas lagi. Kok jadi beda ini ya, beda cerita ya. Cukup gak sih asik? Karena lu suka job desk apa tuh biasanya, pekerjaan apa? Dokter. Enggak, dokter tuh terlalu ngada-ngada gitu.
kuli. Jadi kuli. Ada tahu. Kontraktor. Ada farmer juga ada. Kontraktor with the house owner gitu ya. Ada yang ini, ada yang Anjing kayak farmer anjing. Ada farmer. ada yang koboi yang gitu, men. Ada yang koboi gini. Jadi koboi, hey girl, ditaliin gitu ya. Ditaliin sama koboi gitu. Bahkan jangan salah. Ada yang Ultraman juga ada tuh. Oh, Ultraman ada ya. ada dia lagi kan awalnya battle beneran sama monsternya kan. Terus tiba-tiba kok monsternya tiba-tiba digini. Semua karakter ada loh situ. Ultraman bahkan ada, Avatar ada, yang biru-biru Avatar. Avatar yang biru ada. Jadi toko utamanya benar dibiruin Avatar, gitu ya. Terus The Simpsons ada. Anjing The Simpsons versi. Jadi kartunnya pun ada ya. Aku pernah nonton sih kayak ini versi XXX ada anjing. Charles Zone juga ada. Dia gambarin bokep, dia gambarin titit. Jadi dia kecetak langsung. Gak mungkin anjing. Terus Very Odd Parents ada. Itu Very Odd Parents gone wrong gitu. Wrong gitu. Gue pernah liatnya ini juga. Gue pernah lihat. Anjing, ahli banget anjing. Bukan maksudnya kayak kelewat. Ini kan kenakalan doang kan. Kelewat nggak sengaja. Ya, maksudnya itu Scooby-Doo. Anjing jadi anjingnya gitu. Enggak, ceritanya Scooby-Doo-nya hilang. Mereka nyari Scooby-Doo gitu ceritanya. Gitu. Anjing banget ini obrolan. Nah, ini adalah obrolan pria. Kalau di jam 2 malam ya. Malam ini kenakalan remaja guys. Aku udah tobat, enggak terlalu ini. Ya, gue juga udah tobat. Udah tobat kok guys. Itu. Gue udah tobat udah ketemu pawangnya kan. Udah pawangnya iya. Nah, ada nggak pas zaman Covid dulu, lu kayak jadi benci sama teman atau keluarga lu yang tiba-tiba suka liburan keluar sendiri, keluar kota, keluar negeri? Enggak sih, gue sih kayak kalau dulu di-judge kan, lu kalau story keluar kota pasti di-judge orang gitu ya. Karena gue sih lebih ke ya udah ya, kayak misalnya gue kayak itu kan dia punya resiko ditanggung lu gitu ya. Itu dia punya, kayak gue tuh nggak mau mengontrol. Nggak mau mengontrol. Gue tuh nggak mau memikirkan hal-hal yang nggak bisa gue kontrol. Jadi gue tuh memikirkan hal yang bisa gue kontrol aja. Kayak kelakuan orang dia mau keluar ke segala macam itu kan hal yang nggak bisa gue kontrol. Mau kita kasih tahu seberapapun kalau dia tetap kekeh, biarkan itu urusan keluarga dia kenapa-napa atau ya udah pemerintah setempat sana aja. Itu cuma bakal menambah stres doang. Jadi gue nggak mau mikirin yang kayak gitu. Lu ingat nggak sih dulu wedding dihentikan terus Sweet Seventeen dihentikan polisi tiba-tiba digerebek ya. Itu jangan kan wedding. Holy Wings aja digerebek. Holy Wings digerebek anjing. Holy Wings digerebek. Padahal Holy Wings udah kasih foto. Nih, satu meja 3 orang. Ini jarak barisnya berapa meter. Tetap nggak bisa digerebek gitu. Itu ya Holy Wings digerebek itu kan ceritanya pas udah boleh kan. Itu pas kayak udah setengah-setengah. Kayak udah mulai ini PSBB. Udah mulai PSBB itu yang udah lebih longgar dikit. Iya. Jadi kayak waktu Holy Wings digerebek itu, lu tau nggak? Kemarin gue tuh lagi di Holy Wings. Oh, lu salah satu itunya lu salah satu yang digerebek. Bukan digerebek, kontol gue. Lu salah satu yang gini di berita gini. Enggak. Tolong gini. Gue nggak kegerebek, tapi kayak besoknya malam itu gue ke Holy Wings. Di tempat yang sama besoknya ternyata ya. Besoknya ada penggerebekan. Semua ditangkap dong gitu ya. Dibubarin aja nggak ditangkap. Tapi digerebeknya itu emang lu pikir pesta gay ditangkap anjing? Orang Holy Wings kok ngapain ditangkap anjing? Gini. Tapi ini enggak. Tapi mereka gerebeknya tetap social distancing nggak? Jadi kayak udah lu borgol sendiri ya gini. Iya, saya borgol sendiri gitu. Jalan sendiri gitu ya. Kagak anjing gitu kan. Jalan kan. ke lapasnya gitu. Itu kan cuma nggak ada yang ditangkap anjing. Itu cuma diusir suruh pulang. Diusir ya. Iya, nggak ditangkap. Pada banyak yang colong-colong gitu. Ada sih temanku. Tapi somehow di Bali itu dia Bali kayaknya lebih gampang dikontrol deh. Dan gue sih ngerasanya di Bali itu lebih strict ya. Oh iya. Bukan lebih strict, lebih nggak strict. Tapi malah warga tuh taat kan. Malah itu penggerebekan itu terjadi di kota-kota besar di Jakarta. Kalau nggak salah ya, gitu. kalau ini kalau nggak salah katanya di Bali itu salah satu kota di Indonesia yang tingkat coronanya paling lumayan rendah. Lumayan rendah dan setahuku mereka yang paling pertama banget lockdown. Mereka yang mau pulaunya di lockdown sendiri itu. Gila sih itu. Bali itu kayak gitu. Memang itu. Soalnya aku ada teman yang dia sebenarnya hobi liburan, jadi dia pas zaman Covid dia diam-diam liburan ke luar negeri, tapi dia sengaja dia foto-foto late post. Jadi kayak 2 bulan kemudian dia upload, ketahuan dari musim salju. Kok udah musim semi kamu uploadnya musim salju kemarin? Biar nggak di judge gitu ya, biar nggak kamu nih penyebar ini Covid di kota ini. anjir. Makanya.
Terus lu ngerasain nggak dulu susah cari masker, cari vitamin, cari itu? Masker ditimbun anjir. Ditimbun ya. Lu bayangin dulu masker orang jualan berapa ya? Sampai ini saking ditimbun ya masker yang medis, orang bikin kain-kain sendiri loh. Pakai kain dikasih tali rafia udah gitu doang. Gila sih dulu. Gue dulu karena masker ditimbun kan, gue beli masker sama teman lu. Siapa ya? Iya, bukan sama medis sama atau, orang lah. Atau kain. Sama orang itu pas habis pakai masker tuh bukannya sembuh, gue malah glowing. Oh, malah glowing, malah bersih, malah mencegah polisi debu. Yang gue pakai itu masker. Masker anjing. Malah masker Korea ya, masker vitamin serum ya. Masker vitamin serum rasa jeruk, rasa ini. Tapi tetap COVID kan. Tapi glowing mau kok aku glowing tapi tetap COVID. Tapi dulu pernah kena COVID nggak? Dulu aku nggak pernah kena COVID, tapi ada beberapa ciri-ciri yang aku udah tahu aku COVID, tapi udah nggak usah dites lagi itu. Soalnya aku berarti lu yang nyebarin COVID. Lu yang nyebarin COVID. Anjing lo. Ini SNM. Udah. Nah, itu sih banyak sih yang gue tuh dulu pernah COVID. Yang gue rasakan tuh, yang dulu tuh bener anjing. Hambar semua. Lu nggak bisa cium, lu nggak bisa rasa. Itu hal yang paling menakutkan dari COVID itu sih anjir. Lu nggak bisa. Lu bayangin lu makan apapun. Kok nggak ada rasanya lu gitu bayangin lu makan Indomie nggak ada rasanya. Itu gue mau nangis anjir. Kayak gue tuh itu yang paling bikin gue mau nangis, kayak anjing makan Indomie nggak ada rasanya, cok. Dari makan apapun. Kayak gue tuh takut selamanya gue bakal begitu anjir. Serem banget, cok. Anjir, kayak lu mau ke Gordon Ramsay pun tetap gak enak di mata lu gitu ya. Mau ke Chef Juna gitu ya. Gue ingat banget gue tuh pernah sampai beli makanan India. Kan makanan India tuh rempahnya sangat kuat dia. Sangat kencang. Gak berasa sama sekali itu gue udah kayak mau nangis. Kayak gue tuh mikir kayak anjing kalau seumur hidup gue kayak begini, gue stres ya anjing. Akhirnya lu marah orang India tuh. Why your spices is not strong gitu ya. Why you not smell? You want not smell good? Curry, I want curry the strong one. Gitu ya. Gila ya. Dulu sampai banyak kan kasus-kasus penangkapan orang, ternyata pas dibongkar ini kamarnya ada penimbunan masker ditangkap, ada penimbunan gas, minyak langka banget. Ada penimbunan ini juga TKI. Itu mah ini human trafficking gitu. Beda penimbun. Banyak orang lagi kelaparan. Tolong Pak, tolong. Banyak orang ini tiduran di atas ikan sarden gitu ya. Gila mau dikirim ke Kamboja. Gila. Dulu sampai ini nggak, sampai keluarga lu parno sendiri nggak kayak apa-apa? Cuci tangan, cuci kaki. Oh, kita keluarga gue keluarga santai banget, santai. Kayak anjing lu dikasih masker juga atau apa? Gini. Gitu. Enggak, gue vaksin. Lu vaksin ya? Vaksin. Vaksin anti DBD. Enggak sampai kena pakai masker si anjing gue, kayak gue vaksin. Oh, gitu. Salah ya anjing gue dikasih masker. Gak perlu. Gila ya. Dulu lu pernah FOMO apa nggak zaman COVID? Ada nggak tren-tren atau makanan yang lu FOMO banget? Lu ikutan ini nggak buat dalgona coffee zaman dulu banget? Buat gue. Aku jadi belajar sih resep baru dalgona coffee. Jangan kan dalgona, gue buat semuanya dalgonain strawberry gue. Rainbow cake zaman itu ya? Enggak, rainbow itu sebelumnya. Sebelumnya lagi zaman gue SMA. Coffee itu apa lagi ya? Ini waffle. Apa sih? Kraffel ya. Kraffel iya guys. Itu kan gara-gara Bang Radit tuh awalnya. Bang Radit terus Kraffel. Sekarang Kraffel ya udah gampang banget. Dulu gimana? GoFood atau GoSend itu Bali tuh rutin nggak sih GoFood itu? GoFood gimana sih? Kayak lu kalau makan masak yang bener. Ini lu pernah GoFood nggak? Udah. Lu pernah GoFood nggak? Udah. Lu ngomong yang bener. Itu nggak ada GoFood, nggak ada. Lu belajar jadi host, ayo. Lu pernah GoFood nggak? Lu pernah GoFood? Pernah. Kenapa ya GoFood? Ada apa di GoFood? Nah, fiturnya membantu banget fiturnya itu. Jelek banget lu pernah GoFood? Nah, itu dia. Lu pernah nggak? Gak bisa sih jadi host ya, anjir. Berarti dulu apa-apa lu kalau mau ngobrol sama teman lu video call lah lewat Zoom, Google Meet gitu ya. Lu ada nggak kayak meeting sama klien, lu pakai Zoom mau ngomong harus on cam gitu? Jangan gitu. Collab. Pernah lu ngeditin collab gue? Oh iya. Lu pernah collab di Google sama Alfi? Sama Alfi, sama Ago, sama siapa ya? Terus kayak ketawanya delay aja. Iya benar-benar. Kan tuh lu yang ngedit ya? Iya, yang ngedit tuh ketawanya delay. Iya, kadang nge-lag lagi. Iya, jadi kayak ngejokesnya dong reaksinya 3 detik. Nah, gitu. Gila sih. Iya weh. Zaman nge-zoom dulu aku masih kuliah nge-zoom men. Itu lucu banget soalnya aku pernah sekali nge-zoom wajib on cam, tapi aku pakai cara dicek karena aku masih ngantuk. Jadi backgroundnya muka aku sendiri diam gini.
Jadi kayak seolah-olah mendengarkan, tapi akhirnya aku tidur sejam dengan muka pakai filter background, muka aku sendiri diam gitu. Terus, pas aku bangun, lu tau nggak? Isinya ada ratusan chat di grup kuliah. Di tag namaku, Hari bangun, Hari bangun, Hari kok lu diam. Terus banyak Hari kok lu nge-freeze, Hari kok lu diam. Terus tau nggak aku balasnya apa? Maaf Pak, saya terlalu mendengarkan gitu. Maaf Pak, saya terlalu mendengarkan. Saya nggak fokus Pak. Tapi bener, aku gini depan kamera diam. Lu bayangin serem gak sih kayak di antara 50 siswa on cam, ada satu pria berkacamata diem dong gini. Bener dia bilang gini. Tapi gara-gara COVID gue jadi tahu kalau ternyata Skype itu fungsinya banyak, kayak bisa video call. Soalnya selama ini gue pakai Skype tuh buat VCS doang. Anjing, mau kalau nggak VCS bayar gitu ya, anjing. Soalnya itu paling jernih sih, paling kelihatan ya dalam-dalam. Terus gitu. pas COVID, ternyata bisa buat meeting. Bisa buat teleponan orang. Oh, lu pikir selama ini buat VCS doang. Lu pikir Skype itu SSX gitu ya? Anjir, gila dulu zaman COVID. Makanya tuh dulu zaman TikTok tuh jadi muncul core Zoom, core Google Meet ini kekonyolan orang-orang di Zoom. Lucu banget. Ada yang dia kira dia udah nge-freeze itunya, ternyata dia lagi Indohoy itu ada anjing. Lu pernah lihat enggak? Ada yang dia lupa on mic. Dia lupa on mic kedengeran. Ini lagi Indohoy, goblok banget anjing. Iya anjing sih. Dulu sih banyak sih kejadian-kejadian gitu. Kadang aku juga ngerti juga dulu Zoom itu ada fitur. Jadi dalam satu komunitas Zoom yang rame, lu bisa PC dalam Zoom itu loh. Lu bisa direct message gitu. Oh iya. Di dalam kumpulan itu. Tapi apa yang lu paling rindukan dari COVID? Kalau gue yang gue paling rindukan adalah Jakarta tuh nggak macet. Jakarta tuh ini yang setiap hari fotonya biru semua. Iya anjir, biru itu tuh banget. Gila enak banget kayak dari Serpong ke Jakarta Barat cuma 20 menit. Gila aku ngerasain tuh. Itu kayak lebaran tapi setiap hari aja iya, gitu. Iya, Cok, kayak COVID itu. Anjing ke Kelapa Gading cuma 40 menit. Kayak kapan lagi, Cok? Terus aku pernah sekali memberanikan diri. Coba, itu pertama kali CFD dibuka, orang masih takut. Anjing CFD sepi banget anjing. Kayak anjing aku lari sendiri di sini. Tau nggak sebenarnya? MRT-nya. Sebenarnya solusi pemerintah itu buat ngatasin kemacetan tuh nggak perlu itu anjing. Nggak perlu kayak flyover. ganjil genap, flyover, pengalihan traffic. Nggak perlu rumah susun gitu ya, nggak perlu. Solusinya apa? WFH. Lagian sekarang kayak kerjaan juga bisa dilakukan dimanapun kayak. Bahkan di kantor sini aja Reskor memberlakukan WFH tahu. Iya. Senin sama Jumat kita WFA. Selasa Rabu Kamis baru WFH. Baru WFH. Jadi kayak sebenarnya solusinya itu WFH doang. Kayak gini, kita COVID kan kita survive 3 tahun WFH. Masa sekarang nggak WFH lagi? Maksud gue kayak iya, pada akhirnya lu lihat pas lebaran. Iya. Orang Jakarta aslinya berarti sedikit itu sebenarnya. Survive aja orang nggak WFO waktu COVID. Sekarang mah bisa. Solusi macet itu Pak Gubernur, solusi macet itu cuma WFH, bener deh. Coba kalau nggak gini, kalau ini juga yang punya perusahaan swasta dengerin nih. Iya, kalau nggak bukan ganjil genapnya yang di ganjil genapin, kantornya. Jadi kayak kantor itu ganti-gantian. Misalnya Senin sampai Kamis kantor A WFH, yang kantor B WFH, dituker. Udah gitu aja terus gitu tuh enak. Kalau nggak hari Senin Jakarta Barat yang boleh kerja, yang lain harus nganggur gitu. Hari Selasa Jakarta Utara yang kerja doang. Kalau nggak ini, kalau nggak jadi yang lain nganggur gitu. Belum Senin nih. Senin baru gini. Kalau nggak perlakukan ini 52. Apa itu 52? 5 hari libur, 2 hari kerja. Oh, iya. Bener ya? Iya, kan enak. Kalau nggak berlakukan 74. Kalau ketahuan WFO 7 kali dicambuk. 7 kali dicambuk, 2 kali dipukul. 4 kali dihisap. 4 kali dihisap gitu sih. Itu ya Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur. Sebenarnya Jakarta ini udah overload aja. Jadi mau solusi apapun sebenarnya tetap macet sih sebenarnya. Iya, benar. Udah overload. Solusinya cuma WFH doang, bener dah. WFH bener dah. Pada akhirnya yang bertahan di Jakarta pas lebaran, orang Jakarta asli sedikit itu sebenarnya mereka itu. Saking sepinya itu. Itu sih zaman-zaman COVID. Gila ya. Kita udah kayak kita bisa bangga ya cerita ke anak kita. Iya, kayak Papa dulu selamat dari kiamat 2012. Dan Papa dulu selamat dari COVID. Bencana COVID aja. Papa dulu selamat dari tsunami gitu sih. Gila. Pasti anak kita mandang kita, kayak Papa kita keren banget. Survival. Dulu Papa selamat dari ini pemilu yang katanya skandal itu. Nah, itu dia guys. Nostalgia bokep dan sedikit nyempil. Coba kalian komen bokep. Kalian komen kayak apa yang paling kalian ingat zaman COVID. Atau kalian kangen gak sih COVID itu? Aku cuma kangen suasana
huningnya aja sih. Apalagi kan aku bukan extrovert, aku introvert yang hobi tenang aja gitu. Mau kemana pun tenang, sunyi gitu. Dulu ya, aku sampai dipaksa pulang ke Pekanbaru. Aku ingat banget, lu bayangin di Soekarno-Hatta, bandara itu, orang tuh rame, ratusan orang, tapi cuma ada suara koper. Oh my god, sepi itu ya? Orang diam semua. Gila, jadi kayak ada yang batuk aja kedengar di ujung lorong, semua orang langsung gini. Ada yang batuk aja, semua orang melirik gitu. Gila sih itu, merinding banget sih di bandara aja. Sebenarnya rame tapi diam gitu semuanya. Gitu ya guys. Seputar nostalgia di zaman COVID, kalian komen dong, kalian kangen suasana apa sih dari COVID atau apa yang kalian ingat dari zaman COVID itu? Aku paling ingat kebaya merah. Oh iya, itu zaman COVID pakai masker ya. Terus jangan mas, jangan. terus masih pakai handudung gini. Udah. Kok aku ingat ya? Nah, itu kenakalan remaja doang kayak situ. Kenakalan remaja ya. Sekarang kita udah nggak remaja, jadi udah pemuda, udah nggak terlalu. Dan nanti kalian voting di bawah, kalian mau COVID lagi atau enggak lagi, nanti aku kirim proposalnya ke gubernur ya. Itu dia guys. ke Amerika. Kayak partisi gitu. Ke Wuhan, kita akan kirim ke Wuhan. Di sini ada 2.000 subscribers, gue pengen COVID lagi gitu. Gitu ya guys. Itu guys, sampai jumpa di Poci Podcast Cipul Cina Pulau Jawa terbaik. Petisi pengen COVID lagi nggak guys itu?